Baik, halo Bu Monik, terima kasih atas tugas proyeknya yang sudah diberikan kepada kami mahasiswa semester 2 untuk membuat suatu usaha dalam konteks perusahaan dagang. Jadi, saya Dia Puspita Putri kali ini mengasumsikan jika saya mempunyai usaha mochi, namanya yaitu PT Mochi Delicious. Nah, saya membuat periodenya di periode 31 Desember 2024 per 31 Desember 2024 dengan supplies sebagai berikut: ada bahan kemasan, plastik wrap, lalu ada label produk atau stiker, perlengkapan kantor, supplies, cleaning dan sanitasi sebesar total suppliesnya 2.850.000. Nah, karena ini anggapannya masih bisnis kecil-kecilan, maka di sini saya hanya memakai label atau stiker sebagai penanda, belum mempunyai merek atau paten atau goodwill untuk mendaftarkan si brand ini kepada pemerintahan, sehingga di sini baru memakai stiker, sehingga nanti di adjusted trial balance pun dan di income statement dan di SOFP-nya pun belum ada si intangible asset berupa goodwill tersebut. Lalu saya lanjut dulu ke rinciannya. Setelah surprise, saya juga punya inventory sebesar 9.060.000 dengan keterangan dan rincian sebagai berikut. Ada bahan baku, tentunya bahan pengisi si mochinya sendiri, terus barang dalam proses produksi dan barang jadi siap jual. Lalu di equipmentnya sendiri ada mesinnya, ada ovennya, ada mixer dan steamer. Totalnya sebesar 14.800.000. Nah, nanti si total cost 14.800.000 ini akan masuk ke dalam rincian penyusutan atau depreciation yang sudah saya rincikan atau saya tulis juga di dalam Excel ini. Baik. Nah, untuk rincian depreciation-nya mari kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Tadi kan saya punya equipment. Di sini saya juga punya aset lain, yaitu berupa building. Jadi sebenarnya ini anggapannya adalah perusahaan mochi yang sudah hampir berkembang, sudah mempunyai pabrik dan kantor dan sedang direnovasi, tapi trademark atau nama baik atau goodwill-nya belum ada karena belum didaftarkan. Gitulah ya kira-kira perkiraan atau simulasi atau asumsinya. Nah, di sini saya mempunyai asumsi untuk aset building ini. Dia ada bangunan pabrik, bangunan kantor, dan sedang direnovasi. Masing-masing useful life-nya berbeda, lalu useful life yang sudah terjadinya berbeda, sehingga sisa useful life-nya nanti pun juga berbeda. Nah, di sini bangunan pabrik sendiri dia start dari 2019, bangunan kantornya start dari 2021, renovasinya juga startnya dari 2021. Useful life untuk bangunan pabrik sebesar 25 tahun, lalu bangunan kantornya selama 14, lalu renovasinya selama 20 tahun. Karena startnya baru di 2019 untuk bangunan pabriknya, maka di sini useful life yang sudah terjadinya baru selama 6 tahun. Nah, untuk cost-nya sendiri, saya langsung tulis di sini, memang tidak saya jabarkan, tetapi sudah saya rumuskan. Cost-nya itu sebesar 12 juta dan residual value-nya sebesar 5 juta, sehingga memperoleh depreciable base-nya sebesar 11.500.000 ya. Nah, untuk annual expense-nya sendiri memakai rumus yang sudah diajarkan, yaitu depreciable base dibagi useful life. Accumulated depreciation-nya sendiri pun diambil dari penjumlahan annual expense. Annual expense tahun pertama ditambah annual expense tahun kedua, dan begitu pun seterusnya, sehingga mendapatkan hasil di periode 2024 ini sebesar 2.760.000 untuk accumulated depreciation bangunan pabriknya.
kita beralih ke bangunan kantor. Bangunan kantor startnya di tahun 2021. Nah, ini tuh untuk kosnya sebesar 4 juta rupiah. Oke, 4 juta rupiah. Lalu ada residual value-nya sebesar 3.600.000 ya. 3.600.000 rupiah, sehingga depreciable base-nya sebesar 3.640.000. Residual value-nya sebesar 360.000, cost-nya sebesar 4 juta, sehingga depreciable base-nya sebesar 3.640.000. Nah, di sini useful life-nya 14 tahun. Kan ini baru 4 tahun dari 2021. Sehingga masih ada sisa 14 tahun dikurangi 4 tahun, berarti masih ada sisa 10 tahun nantinya yang masih didepresiasi sampai 10 tahun ke depan. Untuk annual expense-nya rumusnya masih sama, menggunakan depreciable base dibagi useful life. Lalu habis itu untuk accumulated depreciation-nya juga masih sama. Untuk book value-nya yaitu cost dikurangi accumulated depreciation sesuai tahunnya. Nah, untuk renovasi sendiri sama dengan bangunan kantor ya, startnya dari 2021, tetapi saya mengambil useful life-nya selama 20 tahun. Cost-nya sendiri sebesar 2.500.000, residual value-nya sebesar 500.000. Sehingga depreciable base-nya sebesar 2 juta rupiah. Oke, untuk annual expense juga masih sama, dibagi useful life, bukan useful life yang sudah berjalan, tapi useful life yang memang ditentukan. Terus abis itu accumulated depreciation-nya juga masih sama, book value-nya rumusnya juga masih sama, cost-nya yaitu 2.500.000 dikurangi si accumulated depreciation tersebut ya. Nah, sehingga di sini saya sudah bikin summary-nya. Untuk aset building tersebut, cost-nya mempunyai nilai sebesar 18.500.000 dan accumulated depreciation-nya sebesar 4.200.000. Ini nominal tersebut sudah saya masukkan ke dalam adjusted trial balance juga, begitu. Oke, kita lanjut ke equipment. Untuk equipment sendiri, saya mengasumsikan saya punya 4 aset atau 4 equipment, terdiri dari mesin mochi, oven industrial, mixer, dan steamer. Nah, untuk tahun berjalannya sendiri di sini saya samaratakan, yaitu sudah berjalan selama 4 tahun sampai di periode usaha saya yang saya buat ini, yaitu di tahun 2024. Untuk useful life-nya beda-beda. Untuk mesin mochi useful life-nya 14 tahun, oven industrial 12 tahun, mixer 20 tahun, dan steamer 15 tahun. Nah, untuk rumus annual expense itu sama seperti yang di atas di building tadi ya. Book value-nya juga sama. Untuk cost-nya berbeda-beda dan residual value-nya tentunya juga berbeda-beda. Untuk mesin mochi cost-nya sebesar 4.500.000 rupiah, lalu habis itu residual value-nya sebesar 300.000. Oke. Nah, untuk oven industrial cost-nya sebesar 4.200.000, lalu residual value-nya sebesar 600.000. Mixernya sendiri residual value-nya sebesar 500.000 dan cost-nya sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, yang terakhir steamernya sebesar 2.600.000 rupiah dan residual value-nya sebesar 350.000 rupiah. Ini untuk rumusnya semuanya. Untuk keempat equipment ini masih saya gunakan rumus yang sama, yaitu dengan metode straight line method. Begitupun dengan si perhitungan accumulated depreciation di building tadi ya. Oke, sehingga ini lupa saya ubah namanya. Jadi ini adalah summary equipment. Summary equipment untuk keempat
peralatan tersebut, yaitu costnya sebesar 14.800.000 dan accumulated depreciation-nya sebesar 3.600.000. Ada di sini ya Ibu. Udah saya masukkan juga ke dalam adjusted trial balance. Oke, baik. Selanjutnya adalah rincian sales-nya. Nah, untuk sales-nya sendiri, di sini saya juga udah membaginya, ada sales revenue, ada sales return, dan sales discount. Jadi yang saya masukkan tidak langsung net sales. Jadi saya mau menjelaskan bagaimana cara mendapatkan si net sales tersebut. Sales revenue-nya sudah saya tentukan, kira-kira saya dapat penjualan selama sebulan itu sebesar 59.376.500 yang terdiri dari rincian penjualan mochi regulernya sebesar 32 juta, penjualan mochi premiumnya sebesar 18.500.000, lalu penjualan mochi seasonal atau limited editionnya sebesar 5.876.500 dan penjualan by grocer atau distributor sebesar 3 juta. Sehingga mendapatkan total sekian yang sudah dimasukkan juga ke dalam adjusted trial balance. Nah, untuk sales return dan sales discount-nya sendiri sebesar 4 juta dan 5.620.000. Sehingga net sales-nya mendapatkan angka di 49.756.500 rupiah. Ini yang sudah saya masukkan juga ke dalam income statement-nya. Baik, selanjutnya yaitu COGS. Untuk COGS-nya sendiri kebetulan ini saya asumsikan di dalam rincian saja, sehingga di adjusted-nya saya hanya menulis si purchase discount dan langsung net COGS yang sudah diperoleh dari rincian COGS ini. Untuk rincian COGS-nya sendiri, saya mengasumsikan saya punya beginning inventory. Sorry, ini harusnya di 1 Desember karena periodenya hanya untuk 1 bulan. Beginning inventory di 1 Desember 2024-nya sebesar 20 juta, lalu purchase-nya sebesar 10.552.675, ada diskon purchase sebesar 8.622.675 rupiah dan ada freight in sebesar 1 juta, sehingga net purchase-nya mendapatkan nominal 930.000, terus cost of good available for sale-nya dengan rumus beginning inventory dikurangi net purchase mendapatkan nominal sebesar 19.070.000 rupiah dan diasumsikan ending inventory-nya yaitu sebesar 9.060.000 rupiah sehingga COGS-nya mendapatkan 10.010.000 rupiah yang sudah dituliskan ke dalam adjusted trial balance dan sudah dimasukkan ke dalam income statement juga. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya adalah part adjusted trial balance. Di sini dengan akun-akun yang sudah saya buat, saya mengasumsikan nominalnya sendiri. Jadi saya mempunyai akun kas, dia adalah aset, normal balance-nya di debit, maka di sini cash-nya di debit. Bank juga debit, account receivable debit, inventory debit, supplies debit, land sampai dengan building itu juga di debit, equipment juga di debit kecuali accumulated di kredit. Kenapa akun-akunnya saya sebutkan tadi di debit? Karena berdasarkan ilmu yang sudah diajarkan bahwa normal balance aset adalah di debit sesuai dengan rumus ALE. Aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, selanjutnya kita masuk ke liabilities. Liabilities di sini saya hanya ada payable account dan salaries payable. Itu sebesar 3.850.000 dan 12.240.000. Untuk equity-nya sendiri, itu normal balance-nya kan juga di kredit. Saya hanya punya dividen dan share capital di sini. Oke, karena revenue itu rumusnya adalah
kredit bertambah dan debit berkurang, makanya di sini juga di dalam adjusted trial balance-nya sales revenue masuk ke dalam posisi kredit. Lalu saya tadi juga udah masukkan ya Ibu seperti yang di rincian adjusted trial balance, ada sales return dan sales discount. Ini posisinya di debit karena posisi normal seperti aset. Lalu ada purchase discount juga saya masukkan di sini sebesar 8.622.675 yang sudah ada rinciannya juga di rincian COGS tadi. COGS-nya sebesar 10.010.000 rupiah. Nah, expense-nya kan mengikuti saldo normal aset Ibu. Makanya di sini saya juga menempatkan si expense di posisi debit dengan nominal-nominal sebagai berikut. Sehingga adjusted trial balance antara debit dan kreditnya sudah sama. Baik, kita lanjut ke income statement. Di income statement ini juga sudah saya kelompokkan berdasarkan sales, lalu ada biaya-biayanya dan income tax-nya. Untuk salesnya sendiri, seperti rumus biasanya, untuk mendapatkan net sales, kita harus memperhitungkan sales gross, sales revenue-nya, dikurangi dengan sales discount dan dikurangi dengan sales return yang sudah kita bahas juga di rincian adjusted trial balance. Net sales-nya mendapatkan 49.756.500. COGS-nya tadi dimasukkan, lalu mendapatkan gross profit dengan rumus net sales dikurangi dengan COGS. Nah, untuk expense-nya sendiri juga sudah saya kelompokkan menjadi selling expense atau biaya penjualan dan administrative expense atau administrasi atau biaya administrasi. Selling expense-nya terdiri dari advertising dan telepon serta internet. Totalnya sebesar 5.100.000. Untuk administrative expense-nya terdiri dari biaya gaji, biaya listrik dan air, biaya lain-lain, dan biaya depresiasi. Itu total administrative expense-nya sebesar 13.300.000. Sehingga total expense-nya sebesar 18.400.000. Terus abis itu saya tidak mempunyai other income dan other expense, sehingga di sini langsung di income before income tax. Untuk income tax-nya sendiri saya asumsikan 5% dikalikan dengan income before income tax, sehingga income tax-nya mendapatkan nominal sebesar Rp1.067.325. Nah, net income-nya didapatkan dari income before income tax tersebut dikurangi dengan income tax. Baik, izin untuk melanjutkan ke laporan selanjutnya, yaitu retained earnings statement. Ini laporan kedua setelah income statement. Karena saya tidak mempunyai return earnings awal di 1 Desember, maka di sini saya asumsikan 0. Net income yang di income statement saya masukkan ke dalam sini. Lalu ini rumusnya hanya di jumlah antara return earning awal dengan net income. Lalu dikurangi dengan dividen yang ada di adjusted trial balance juga, dividen sebesar 9.550.000, sehingga mendapatkan return earning akhir di 31 Desember sebesar Rp10.729.175. Nah, untuk laporan selanjutnya atau laporan yang terakhir adalah statement of financial position-nya. Di sini saya asumsikan saya tidak mempunyai long term investment, tetapi saya fokuskan aset non-current saya di PPE atau Property, Plant and Equipment. Di PPE perusahaan PT Mochi Delicious sendiri mempunyai 3 yang tadi sudah dituliskan juga ke dalam adjusted trial balance. Ada land, ada building, dan ada equipment. Serta sudah saya masukkan juga accumulated depreciation-nya seperti yang sudah kita rincikan di dalam penyusutan tadi. Maka
Untuk total PPE-nya sendiri itu sebesar Rp53.100.000 yang didapatkan dari land, dari total building, dan dari total equipment. Baik, sehingga mendapatkan total non-current-nya sebesar Rp53.100.000 juga. Karena tidak ada komponen lainnya, Ibu, saya tidak mempunyai long-term investment tersebut. Nah, untuk current asetnya sendiri, itu terdiri dari komponen yang atas ini. Cash, bank, account receivable, inventory, dan supplies. Dimasukkan ke dalam current asset. Itu total current asetnya sebesar Rp71.259.175. Sehingga ketika ditotalkan, dijumlahkan aset keseluruhannya antara non-current asset dan current asset, maka nilainya sebesar 124 juta sekian yang sudah tertampil di dalam Excel ini. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya atau apakah aset kita sama dengan equity dan liabilities yang sudah kita miliki. Di sini juga saya sudah jabarkan equity-nya untuk PT Mochi Delicious ini hanya terdiri dari 2, yaitu share capital dan return earnings akhir yang sudah dihitung di dalam laporan RES. Total equity-nya mendapatkan sebesar Rp34.179.175. Share capital-nya dari adjusted trial balance. Dari sini share capital. Kalau boleh saya review, untuk adjusted trial balance ini dari cash sampai dengan supplies sudah masuk ke dalam SOFP di bagian current asset tadi. Lalu untuk land building sampai dengan accumulated depreciation equipment-nya sudah masuk ke dalam SOFP juga di bagian non-current asset di PPE. Nah, selanjutnya sekarang kan adalah equity. Untuk equity-nya saya hanya punya share capital dan return earning akhir di laporan RES tadi. Sehingga yang sudah masuk ada kira-kira sebanyak sekian. Dividen tadi juga sudah dimasukkan ke dalam perhitungan laporan RES. Jadi sisa yang belum dikuningkan ini adalah sisa yang belum masuk ke dalam laporan SOFP. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya adalah non-current liabilities. Saya di sini juga tidak punya non-current liabilities, sehingga saya langsung lanjut ke dalam current liabilities. Untuk current liabilities, saya hanya punya account payable dan salaries wages payable. Sehingga total current liabilities-nya sebesar Rp45.090.000. Ketika dijumlahkan antara si equity dan liabilities, mendapatkan hasil Rp124.359.175 yang sama dengan aset yang sudah saya hitung di atas tadi. Nah, untuk mereview adjusted trial balance-nya, apakah semuanya sudah masuk laporan? Tentu boleh saya bantu untuk merincikannya. Sales revenue sampai dengan sales discount ini sudah masuk ke dalam komponen income statement di bagian net sales. Untuk purchase discount dan COGS sendiri pun sudah masuk ke dalam income statement. Purchase discount termasuk bagian dari COGS. Nah, untuk expense ini dari sellers hingga depreciation expense juga sudah masuk ke dalam laporan income statement. Jadi semua yang sudah saya asumsikan di dalam adjusted trial balance ini sudah saya bagi atau sudah saya classified atau sudah saya kelompokkan ke dalam 3 laporan tersebut yang sudah diajarkan selama semester ini, yaitu ada laporan income statement, net income-nya tadi sebesar Rp20.279.175, terus ada return earning statement, laporan return earning, sehingga mendapatkan hasil return earning akhir
di akhir bulan sebesar Rp10.729.175 dan laporan SOFP-nya yang sudah balance antara total aset dan total equity. Segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perusahaan atau usaha mochi yang saya buat ini, yaitu PT Mochi Delicious. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa membantu untuk penilaian ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk semua ilmunya selama 1 semester ini. Terima kasih, Bu.